Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam ibadah malam Natal atau Natal Keluarga Koraps 2 Jakarta. Kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun secara virtual tapi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan ibadah Natal Keluarga. Selamat bergabung untuk saudara semua. Teristimewa kami menyambut Komandan Teritorial Bala Keselamatan di Indonesia, Kolonel Yusak Tampai, yang malam ini beliau berkenan menjadi tamu pembicara kita, menyampaikan berita sukacita Natal buat kita semua. Selamat datang Kolonel, dan terima kasih banyak karena Bapak Kolonel berkenan menyampaikan berita Natal buat kami semua jemaat Tuhan di Koraps 2. Kita percaya malam ini menjadi malam yang istimewa dan luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu, bagi saudara sekalian yang bisa bangkit berdiri, saya persilakan untuk berdiri karena kita akan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Walaupun melalui sarana virtual, tapi kami yakin ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dan siap memberkati ibadah Natal Keluarga Koraps 2 Jakarta. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya membawa hormat kepujian bagi nama-Mu. Jadilah ibadah ini ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Natal tahun ini menjadi Natal yang berbeda untuk kita semua. Karena hampir semua kegiatan dilakukan secara virtual, termasuk yang terjadi pada malam hari ini. Bahkan besok pun dalam Natal umum kita juga akan melakukan secara virtual. Tetapi ada satu yang sama. Kasih Tuhan tetap sama untuk saudara dan saya, tidak berubah. Walaupun suasana berubah, pola hidup kita berubah, tetapi kasih Tuhan kita bersyukur tetap sama untuk kita sekalian. Karena itulah kita harus tetap mengagungkan Kristus dalam hidup kita. Karena Dialah Immanuel yang menyertai kita bukan hanya di tahun 2020 ini, tetapi sampai Tuhan Yesus datang kembali, Dia tetap menyertai kita. Kami, Letnan Kolonel Poa, Letnan Ferry Mpotani dan saya menyampaikan selamat Natal untuk saudara sekalian. Selamat menikmati sukacita bersama dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat malam keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saat ini kita sudah berkumpul keluarga-keluarga yang diberkati, orang tua yang diberkati, anak-anak yang diberkati. Bahkan ada para lansia yang diberkati juga hadir, luar biasa. Kita bersyukur karena Natal tahun 2020 adalah Natal yang unik dan mungkin akan dikenang sepanjang masa. Natal yang akan memiliki kesan tersendiri karena mungkin baru pertama kali kita mengikuti Natal secara virtual seperti ini. Saya bersyukur karena saya belum pernah dengar ada keluarga yang mengatakan bahwa wah Natal tahun ini karena virtual kurang hikmat, atau mungkin Natal tahun ini Natal yang tidak berkesan. Belum ada tuh yang ngomong itu. Saya percaya bahwa ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, karena sang bayi mungil yang kita rayakan kelahirannya sebagai juru selamat manusia, justru juga mengalami tantangan. Bahkan orang-orang di Bethlehem tidak rela rumahnya ditempati sebagai tempat kelahiran sang juru selamat. Jadi kita masih bersyukur, kita masih ada di rumah tinggal kita masing-masing dan merayakan Natal. Ingatlah bahwa Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Agung akan menebus dosa kita dan mengambil alih segala beban yang kita alami. Khususnya di tahun 2020 ini, beberapa orang hidup dalam ketakutan, mungkin ada hidup dalam kesulitan karena COVID-19. Tapi Dia yang Maha Agung,
tidak tinggal diam, bahkan akan memberkati keluarga kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajak kita sekalian membaca satu ayat firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 yang mengingatkan kita untuk tidak takut, tidak bimbang, sebab Dia adalah Allah kita. Amin. Mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang jelas. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita mengikuti kebaktian Natal keluarga ini dengan penuh sukacita. Katakan kepada semua yang ada di kiri kanan kita, mari kita sambut Sang Juru Selamat dengan senyum dan penuh sukacita. Bersukalah, Tuhan datang merajai dunia. Biarlah hatimu terbuka baginya. Sedap Allah nyanyi, sedap Allah nyanyi, sedap Allah nyanyi. Bersukalah penebusmu memerintah dunia. Biar segala bangsa mengangkat suaranya, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah kami. Engkaulah yang telah melayakkan kami untuk datang dan beribadah di hadapan-Mu saat ini. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau mau datang ke dunia untuk kami semua, bahkan mau berkorban dan mau membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Saat ini kami mau menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk menyerahkan kehidupan kami dan menyiapkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Olehnya kami mohon Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kalau ada di antara kami yang belum melepaskan pengampunan, Tuhan tolong kami untuk dapat mengampuni. Kalau ada di antara kami hari ini yang masih mengeraskan hati untuk tidak mau mendengarkan suara Tuhan, di antara keluarga kami masih ada yang tidak fokus beribadah kepadamu, kami mohon Tuhan mengampuni kami, agar ibadah Natal keluarga ini berkenan kepadamu. Hadirlah bersama kami, karena kami sudah siap menikmati berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah Natal keluarga ini dan doa ini hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai tanda sukacita kita di malam Natal ini, kita perlu menyanyikan puji-pujian. Kita ajak keluarga kita menyambut kedatangan Tuhan yang kita rayakan hari ini. Baik, kita nyanyikan pujian. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah diagungkan, Allah diagungkan. Tahun 2020 dicanangkan sebagai tahun pengangkutan Kristus dalam keselamatan. Mari kita naikkan puji-pujian ini. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Katakan sekali lagi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi,
diagungkan tinggi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita punya sukacita lagi. Mari kita nyanyikan nyanyi glory, haleluya. Tanda kita bersukacita oleh karena kita masih dapat merayakan Natal di tahun 2020 ini. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mengapa? Apakah semua itu tidak cukup? Malam itu, setelah ribuan tahun terlewatkan, aku datang kembali mengunjungimu. Aku mendapati engkau terlalu sibuk dengan dirimu sendiri, hingga kehadiranku tak engkau pedulikan. Tak ada tempat di rumahmu bagiku. Di mana tempat yang hangat yang bisa aku tempati untuk menghangatkan tubuh mungilku yang kedinginan. Tidak ada satupun bilik yang kosong di rumahmu. Hanya kandang hewanmu yang tersisa untukku. Namun tidak mengapa, karena itu pun sudah cukup bagiku waktu itu. Seandainya saat ini engkau telah menyadari bahwa aku telah datang kembali untukmu, tolong bukalah bilik hatimu agar aku dapat masuk dan tinggal di sana, dan menjadikannya bilik terindah bagiku dan bagimu. Tiba saatnya kita akan menyalakan lilin yang sudah kita siapkan masing-masing, dan kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus.
Dan untuk di tempat ini ada 2 lilin yang akan dinyalakan oleh ofsir pemimpin kita, oleh Ibu Letkol Anastasia Poa. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kalau kami dapat merayakan Natal seperti ini, kami ingat ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, yang mungkin untuk pertama kalinya tidak dapat menikmati Natal bersama dengan keluarga, karena mereka jauh dan karena satu dan lain hal, mereka tidak dapat bergabung bersama dengan kami. Tuhan, hiburkanlah kami, khususnya Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang untuk pertama kalinya tidak dapat merayakan Natal oleh karena salah satu dari anggota kami, keluarga kami, Tuhan sudah naikkan ke kemuliaan-Mu. Bapa di surga, kami mohon di malam Natal ini, Tuhan hadir dan menghibur mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka, meyakinkan mereka, kalau kami setia kepada Yesus Kristus Juru Selamat yang hari kelahirannya kami peringati hari ini, maka satu saat kami dikumpulkan kembali bersama mereka yang kami kasihi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang tergabung di Korps 2 Jakarta dalam usaha dan pekerjaan mereka, yang terpapar COVID-19, mengalami kesulitan dalam berusaha, dalam pekerjaan. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan untuk mereka. Pulihkanlah hidup mereka. Pulihkanlah tubuh mereka yang sakit. Tuhan jamah
Tuhan sembuhkan. Dan oleh bilur-bilur-Mu ya Bapa, mereka sembuh, mereka sehat, mereka dapat menikmati masa raya Natal ini, berkumpul bersama keluarga, menaikkan doa syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Dan secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Kolonel Yusak Tampai, yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami semua. Sehingga melalui firman Tuhan yang disampaikan, iman kami dikuatkan, hidup rohani kami disegarkan, dan kami semakin dihantar dekat kepada-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saatnya malam hari ini kita akan memberikan persembahan, dan sementara diiringi oleh satu pujian dari brass band, maka marilah kita mengumpulkan persembahan kita masing-masing. Haleluya. Betapa berbahagianya saya pada hari ini boleh berbagi dengan saudara-saudara sekalian seluruh jemaat dari Gereja Balak Keselamatan Korops 2 Jakarta di dalam rangka saudara merayakan Natal Keluarga Korops. Saya sangat-sangat yakin bahwa hari ini saudara sedang diberkati oleh Tuhan. Saya sangat-sangat yakin bahwa hari ini merupakan hari yang saudara nanti-nantikan. Setelah berbulan-bulan mengalami pandemi, kita semua mengalaminya. Maka saya yakin bahwa ini merupakan peristiwa yang sudah kita tunggu-tunggu. Kita boleh merayakan Natal karena telah melewati masa-masa sulit. Tentu pengucapan syukur kita sangat melimpah di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan secara khusus yang saya beri judul Manifestasi Keagungan Kristus di dalam Bethlehem kita. Bethlehem saya dan Bethlehem saudara-saudara sekalian. Pandemi 2020 ini telah menyebabkan kita mungkin merasa begitu kecil, begitu terpojok, begitu tersudut saudara-saudara sekalian. Situasi global yang sangat kompleks, jalan keluar dari peristiwa yang sangat menyulitkan kebanyakan orang, yaitu COVID-19 ini. Jalan keluar yang sangat kompleks menyebabkan kita bertanya-tanya, sanggupkah kita keluar dari pandemi ini? Dan secara
manusia, kita bisa saja merasakan, saya begitu kecil, saya begitu kecil dan tidak mungkin bisa melewati masa sulit ini. Saya begitu tidak berarti, saya sepertinya tidak diperhatikan oleh siapa-siapa. Saya seperti diletakkan pada sebuah pojok, sebuah sudut yang tidak dimengerti oleh siapa-siapa dan tidak diperhatikan oleh siapa-siapa. Itu adalah sindrom Bethlehem. Di dalam zaman perjanjian lama, Bethlehem merupakan salah satu tempat yang sangat kecil, satu desa yang tidak terkenal. Tetapi Mika menubuatkan kelahiran Yesus Kristus akan terjadi di Bethlehem. Dikatakan demikian dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi engkau, hai Bethlehem, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ayat 3. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kabar gembira bagi kita, bagi Bethlehem kita, saudara dan saya, bagi kehidupan keluarga kita yang nampaknya kecil dan sederhana. Kabar gembira bagi kita bahwa keagungan Kristus dapat dinyatakan di dalam keluarga kita, seperti ketika dinyatakan di Bethlehem Efrata. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tetapi saya sangat yakin kemuliaan dan keagungan Allah itu dapat dinyatakan di Bethlehem, Bethlehem yang sederhana, yang sangat rendah sekalipun. Puji Tuhan. Lalu bagaimanakah kita memaknai kemuliaan Allah, keagungan Allah, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita di Bethlehem kita? Ada 3 hal yang saya ingin saudara merenungkannya secara khusus, memaknainya secara khusus dalam peristiwa Natal ini. Yang pertama, saudara sekalian, Tuhan mengatakan demikian melalui Nabi Mika. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Apa maknanya? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, Bethlehem itu dihargai, dinilai. Bethlehem dipandang berharga. You are valued. Engkau berharga di mata Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mata Tuhan, saudara-saudara sekalian, maka Allah menyatakan kasih-Nya yang sangat besar, menjadikan saudara sebagai objek kasih itu. You are valued. Matius pasal 16 ayat yang ke-26 menegaskan bahwa apa gunanya seorang memiliki segala sesuatu jikalau ia binasa. Allah ingin menegaskan kepada umat manusia bahwa tidak penting segala sesuatu yang ada, yang kita punyai, selama hidup kita, jiwa kita belum memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus. Selama kita punya segala sesuatu tetapi tanpa keselamatan, maka kita menjadi tidak berarti. Tetapi puji nama Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan saudara-saudara sekalian, betapa saudara dan saya begitu berharga di mata Tuhan, sehingga Yesus Kristus lahir bagi kita sekalian. Yesus Kristus dihadiahkan bagi umat manusia, sehingga Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem menjadikan Bethlehem
mengalami manifestasi keagungan Kristus. Sampai hari ini dan sampai kapanpun Bethlehem akan selalu diceritakan. Bethlehem akan selalu dibicarakan. Karena Kristus menganggap Bethlehem, atau Allah menganggap Bethlehem itu menjadi penting, berharga. Dan itu sebabnya Kristus lahir di dalam dunia di kota Bethlehem. Bethlehem merupakan gambaran tentang saudara dan saya. Kita yang sederhana dipandang berharga oleh Tuhan. Dan oleh kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi lebih berarti lagi. Apa gunanya kita punya segala sesuatu kalau kita tidak punya Yesus? Untuk itu selamat bagi saudara yang telah menyambut Yesus Kristus di Bethlehem, saudara. Yang kedua, mengapa Bethlehem menjadi begitu penting, begitu mengalami keagungan Kristus? Karena dikatakan demikian, daripadamu akan bangkit bagiku. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. You will rise. Engkau akan bangkit. Keagungan Kristus yang dimanifestasikan di dalam kehidupan Bethlehem kita akan nyata ketika kita mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Dari keterpurukan, dari sakit penyakit, dari duka cita, dari tanda tanya yang besar. Kalau kita bisa bangkit dari keterpurukan itu, kalau kita bisa bangkit dari tekanan-tekanan itu, saya ingin mengatakan saudara-saudara sekalian, kita mengalami keagungan Kristus di dalam kehidupan kita. Oh, doa saya, apapun yang sedang saudara alami pada hari-hari ini, saudara mengalami kebangkitan di dalam Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem kita, di keluarga kita, dalam kehidupan pribadi kita, bahkan di gereja kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, 2 minggu yang lalu saya berkunjung ke wilayah atau desa Lemban Tongoa, dan secara khusus di lokasi tempat yang kita ketahui begitu diberitakan beberapa waktu ini ada duka bagi warga bala keselamatan. Saya begitu bersyukur kepada Tuhan dan dikagumkan oleh keluarga-keluarga yang kehilangan suami dan kehilangan anak mereka. Melihat mereka meskipun masih dalam keadaan duka, tetapi melihat dan menatap mata mereka, wajah mereka yang tetap kelihatan pancaran pengharapan. Saya tahu, saya tahu dan sangat yakin di hati mereka ada Kristus yang telah lahir. Di dalam hidup mereka, Bethlehem kecil mereka, ada Kristus yang agung itu telah hadir bagi mereka. Saya memuji Tuhan. Bagi mereka yang telah memiliki Yesus Kristus di Bethlehem kecil mereka, keluarga dan kehidupan pribadi mereka, ada jaminan saudara bangkit dari keterpurukan, saudara bangkit dari tantangan kehidupan, bahkan bangkit dari kematian sekalipun. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, saya ingin saudara merenungkan bagian ini secara khusus, bahwa dengan Yesus Kristus lahir di Bethlehem, maka ada jaminan kekekalan bagi kita sekalian. Manifestasi keagungan Kristus dalam kehidupan Bethlehem saudara dan saya juga dinyatakan adanya pengharapan akan kehidupan yang kekal. Sebab dia yang lahir ini dikatakan pada bagian akhir dari ayat yang pertama ini demikian, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, from old, dari masa lalu dia sudah ada. Dia adalah Alfa dan Omega, Allah yang maha hadir, baik di masa lalu sebelum dunia ini dijadikan, sementara dunia ini masih ada, bahkan setelah dunia ini berakhir dia tetap ada.
Dia adalah Allah yang menjadi alfa bagi saudara dan menjadi omega bagi saudara, yang ada sebelum saudara lahir, yang ada meskipun saudara sudah tidak ada dalam dunia ini. Allah yang kekal, Allah yang tidak terbatas. Firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus ini yang lahir di Bethlehem itu, Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi, juru selamat kita. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya ada jaminan bagi kita sekalian, jaminan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Jadi bukan pengharapan yang mudah-mudahan, bukan pengharapan yang kira-kira apakah saya selamat atau tidak, tetapi sebuah kepastian. Sebab barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah lanjutan dari ayat yang tadi saya sudah kutipkan bagi kita sekalian, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pengalaman kehidupan saudara pada hari-hari ini. Tapi saya sangat yakin saudara sedang bersyukur dan bersukacita telah memasuki masa raya Natal ini. Tetapi secara spesifik, adakah di antara saudara sekalian sedang mengalami Bethlehem, kota kecil yang sunyi, sepi, sepertinya terabaikan? Kehidupan Bethlehem saudara sepertinya tidak punya makna, sepertinya tidak punya pengharapan, sepertinya tidak ada yang mempedulikan saudara sekalian. Saya ingin mengatakan berita hari ini memberitahukan kepada kita, engkau berharga. Dan itu sebabnya Kristus datang bagi saudara. Kristus Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan saudara dari setiap keterpurukan. Dan saudara, ada jaminan kekekalan bagi saudara di dalam kehidupan yang kekal, karena Yesus Kristus yang lahir bagi kita menjaminkan itu, asal kita percaya. Adakah Bethlehem hari ini yang sedang membutuhkan kelahiran Yesus Kristus kembali? Atau mungkin Yesus sudah lahir dalam kehidupan saudara, tetapi saudara tidak mengalami manifestasi keagungan Kristus itu. Maka saya ingin mendorong dan mengajak saudara pada hari ini, biarlah saudara membuka kembali pintu Bethlehem itu, hati saudara, keluarga saudara, untuk mengizinkan Yesus Kristus yang agung itu lahir dan hidup di dalam kehidupan saudara, di dalam Bethlehem kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan menolong kita untuk mengalami keagungan Kristus dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Mengakhiri semua rangkaian ibadah perayaan Natal keluarga kita pada malam Natal ini, maka kita akan menyanyikan lagu Puji Allah. Surga
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sepanjang ibadah malam Natal ini, Natal Keluarga Korps 2 Jakarta sudah berlangsung dengan baik. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami semua sudah disegarkan oleh berita firman Allah. Dan saatnya Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya esok hari kami akan dikumpulkan oleh Tuhan kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Natal umum. Bapa di surga, kiranya malam ini kami dapat beristirahat dengan baik. Dan esok hari kami dapat bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru dari Tuhan sendiri. Terima kasih untuk Pak James Supit yang sudah memimpin ibadah ini. Terima kasih untuk tim musik, tim singer, juga bagi yang mengatur sound system bahkan internet. Kiranya Tuhan kembalikan berkat-Mu untuk mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melimpahi mereka dengan rahmat anugerah-Mu. Bahkan kami semua, Jemaat Tuhan Korps 2 Jakarta, yang saat ini menikmati masa raya Natal bersama dengan keluarga, pasti diberkati oleh Tuhan, pasti ditolong dan dipimpin oleh Tuhan. Inilah Tuhan doa dan syukur kami. Semuanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadilah terang dan berkat bagi seluruh jemaat, bagi seluruh anggota keluarga, dan juga bagi sesama. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.